Bersyukur pada nikmat Allah, rezeki yang tak terhitung. Ku renungkan betapa besar kasih-Nya pun tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syahswaja. Kembali lagi kita akan membahas tentang amalan-amalan untuk meningkatkan rezeki. Tapi kalau kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, ya, pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber dan juga viewer, ya, mungkin belum subscribe semua. Nah, jadi yang masih menonton tapi belum subscribe bisa langsung di subscribe, ya. Ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan, ya, sudah saya screenshot dari para penonton channel saya, ya. Nah, ini akan saya jawab satu persatu. Nanti mungkin ada juga yang dari sahabat-sahabat yang ingin bertanya bisa juga komentar di YouTube ini. Nanti akan saya jawab di video berikutnya. Jadi saya akan membahas kali ini khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, yang ada di kolom komentar. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Ini dari user EY7T. Nah, ini banyak lah. Ya, ini ada pertanyaannya gini. Waalaikumsalam Ustadz. Oh ya Ustadz, saya kan di Taiwan. Kadang kerja, kadang enggak. Karena saya waktu itu dapat majikan enggak baik. Saya sering melihat YouTube Ustadz dan saya mendawamkan sholawat Jibril. Dan sholawat apa nih? Ya itulah. Ada seorang teman itu bilang, mana ada baca sholawat dapat rezeki. Kalau nggak kerja, semoga Allah mengabulkan doa saya, Rob, untuk membuktikan dahsyatnya sholawat, minta doanya Ustadz. Nah, ini kan banyak pertanyaan begini. Jadi bukan hanya di Mbak nih kayak ini. Oh ya Mbak, ya, di Taiwan, ya. Saya juga pernah mengalami hal seperti Mbak gitu. Mana bisa dengan sholawat saja itu rezeki diperlancar tanpa bekerja. Itu saya sudah sering mendapatkan ucapan-ucapan seperti itu, ya. Bahkan sampai menghujat, meledek itu juga sering, ya. Tapi tidak pernah saya gubris karena memang faktanya rezeki itu memang dari Allah. Kalau kita sadari, ya, misalnya ketika kita lahir itu juga kita tidak bekerja kan. Bahkan ketika kita dalam perut kandungan, ya, di dalam perut ibu, ya, dalam kandungan itu kita tidak bekerja. Tapi kita dapat rezeki dari Allah, yaitu ibu kita makan, ya. Ibu kita makan, minum, ya, mendapatkan gizi, dapat vitamin itu. Ketika kita dalam kandungan, kemudian kita lahir, ya, mungkin ada yang bidan, ada yang pakai dokter, ya, atau mungkin dukun beranak. Itu juga kita tidak berusaha keluar sendiri kan, ada yang membantu. Kemudian Allah memberikan susu, ya, oleh ibu itu. Itulah pemberian dari Allah secara alamiah, ya, dan ibu kita mau menyusui kita. Dan itu juga dilakukan tanpa kita harus bekerja gitu. Artinya dari dalam kandungan sampai kita lahir saja kita sudah mendapatkan rezeki. Satu cara kita bersyukur kepada Allah atas rezeki yang kita dapat, maka kita harus beribadah. Jadi bukan sekedar ucap alhamdulillah, tapi juga kita membaca amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah sholawat. Nah, jadi kan kalau kita bersyukur, maka kita nikmatnya akan ditambah. Jadi kita bersholawat itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, insya Allah nanti rezeki kita akan ditambah. Dan ini sudah banyak buktinya. Dan ini sudah menjadi janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersholawat, ya, satu sholawat itu Allah akan bersholawat kepada kita 10 kali. Begitu juga malaikat-malaikat. Nah, sehingga ketika 10 sholawat Allah itu apa? Rahmat Allah, ya. Diberikan rezeki, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan. Kalau malaikat bersolawat kepada kita dengan istighfar, ya, memohonkan ampun terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah,
Kemudian juga dikatakan kalau kita bersolawat itu derajat kita bisa diangkat. Dan ini sudah menjadi hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan juga banyak pandangan-pandangan para ulama yang mengatakan bahwa dengan bersolawat kita akan diberikan solusi dalam setiap masalah kita. Jadi kita di sini hanya mengandalkan keimanan, bukan mengandalkan sekedar pikiran-pikiran yang sebenarnya belum sampai gitu ya. Itu. Ya, jadi ada ungkapan yang menarik. Jadi keajaiban itu dianggap bertentangan dengan alam oleh orang-orang yang pengetahuannya tentang alam itu sebenarnya sangat sedikit, tidak sampai. Jadi jangan terlalu kita pedulikan, mereka hanya belum sampai. Tetap kita beriman kepada Allah bahwa yakin dengan amalan-amalan sholawat ini Allah akan memberikan rahmatnya, akan memberikan rezeki untuk kita. Nah, saya akan baca lagi pertanyaan kedua dari Bunda Zidan Zahra 7473. Nah, terima kasih banyak ilmunya Pak Ustadz. Maaf kalau rezeki kita terhalang black magic. Bagaimana mengatasinya Pak Ustadz? Segala cara sudah dilakukan. Minta sarannya ya Pak Ustadz, terima kasih banyak. Nah, ini kalau kita terhalang black magic juga bisa dengan membaca sholawat. Dan sholawat yang paling manjur itu baca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan memang efeknya nanti sangat terasa ya. Mungkin ada yang pernah saya obati itu sampai mulutnya itu terasa pahit ya. Lalu dia muntah berkali-kali. Bahkan yang santet-santet ekstrim itu banyak sekali yang saya temui ya. Diseret lah, ada benda jatuh, tiba-tiba ada pasir jatuh di rumahnya, itu pernah saya temui. Bahkan ada yang sampai perutnya membuncit sendiri itu tanpa jelas itu. Dan ketika saya datangi, saya bacakan sholawat Jibril, itu kempes dengan sendirinya, lama-lama kempes dan bisa keluar paku. Nanti saya upload videonya, potongan videonya bagaimana saya mengeluarkan paku dari perut yang buncit ya, karena faktor santet ya. Iya, karena tuh masih ada tuh, kayak ada apaan tahu tuh. Rusak ini apa Pak sininya dari mulut itu baru sih. Tapi emang apa denger cetok gitu ya, bunyi cetok-cetok. Iya, betul. Nggak bawa handphone gue nanti. video. Nah, ini bisa dengan membaca sholawat Jibril setiap hari sebanyak-banyaknya. Dan kalau masih mau tahu cara kedua, bisa dengan baca Yasin. Nah, Yasin ini sangat luar biasa. Itu kalau kita baca surah Yasin secara rutin, maka kita akan dijauhkan dari mara bahaya, baik kasar maupun halus, termasuk santet itu sendiri. Nah, lebih bagus lagi baca tahlilan ya. Jadi sebenarnya tahlilan itu bukan hanya sekedar untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, tapi juga bisa melindungi keluarga kita dari mara bahaya. Nah, itu bisa dibaca bersama-sama. Dan kalau juga saya pernah mengajarkan kepada satu keluarga yang pernah kena santet, itu baca juga Ratib Al-Haddad. Jadi habis baca Yasin, baca Ratib Al-Haddad. Nah, itu bisa dicari ya. Kitabnya Majmu' Syarif. Nah, itu ada bacaannya tuh. Baca Yasin, baca Ratibul Haddad bersama-sama. Bareng-bareng. Memang nanti efeknya luar biasa. Ada benda kelepar sendiri, pintu kegedor sendiri, tapi biasanya berhasil. Dan ini sudah banyak yang sudah tidak kena lagi. Dan bahkan ada yang tokonya diganggu dan berhasil juga. Sekarang tokonya sudah mulai laris ya. Sudah tidak ada gangguan.
karyawannya dulunya biasanya tiba-tiba sakit, ini sekarang sudah tidak ada. Alhamdulillah. Nah, berkah dari tadi tuh sering baca Yasin, baca Ratib Al-Hadad setiap hari itu. Nah, bagusnya itu sehabis sholat Isya, ya, dibaca aja bersama-sama, berjamaah. Kalau misalnya kurang, ya bisa undang dari masjid ya, mungkin ya, untuk baca itu. Daripada Anda bayar dukun ya, keluar minta diporotin sama dukun, lebih baik kan mungkin mengundang tetangga, menyiapkan sedikit makanan lah gitu, untuk bareng-bareng sama-sama baca Yasin dan Ratib Al-Hadad. Insya Allah berhasil. Nah, ini juga ada dari DB 8558. Demi Allah, saya buktikan sendiri keajaiban istighfar dan sholawat, dan nyata Allah Subhanahu Wa Taala ngasih jalan keluar yang benar-benar nggak terduga. Masya Allah. Nah, ini ada testimoni ya, yang sudah membuktikan sendiri. Jadi harus sabar, tidak bisa langsung instan gitu ya, dan harus yakin juga bahwa amalan ini tuh bisa. Ini juga ada, ini pertanyaan nih, Wiwik Kundari 32, Wiwik 7. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya sudah rajin ibadah sholat malam, sholawat, istighfar. Apa yang dilakukan Pak Ustadz aku lakuin. Kok keajaiban itu belum aku dapat? Bagaimana Pak Ustadz bisa bolak-balik dapat keajaiban? Mohon dijelaskan yang lebih detail. Tapi Pak Ustadz semakin aku dekat kayaknya sulit, atau memang dibuat seperti itu. Nah, ini memang kalau kita tiba-tiba baca sholawat lalu dikasih kesulitan hidup, itu biasa. Mungkin pernah saya bahas di video sebelumnya ya, bahwa ketika kita beramal lalu kita dikasih kesulitan, itu sebenarnya adalah suatu bentuk titik cerah ya, titik cerah untuk kita mendapatkan agar terwujudnya impian-impian kita. Saya dulu juga begitu, kok baca sholawat kok masalah hidup semakin banyak gitu. Tapi terus saja gitu, sabar gitu, jangan jangan ragu gitu. Nah, bagaimana cara terapinya tadi? Bisa dengan coba diambil buku, tulis kenikmatan-kenikmatan yang pernah didapatkan selama 1 tahun. Misalnya dapat hadiah 5 juta ya, dapat transferan 1 juta, atau misalnya dapat kiriman bingkisan, dapat hadiah dari mana gitu kan. Nah, itu bisa ditulis. Atau bisa beli motor baru, itu ditulis. Nah, jadi setiap kita ingin merasa kok hidup saya susah, kita lihat saja nikmat-nikmat yang ada. Jadi kita fokus pada nikmat yang ada, jangan fokus pada sesuatu yang belum terjadi, atau fokus pada hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Jadi fokus saja pada hal-hal yang nikmat, hal-hal yang berupa karunia Allah. Jadi kita fokus ke situ dan kita syukuri yang ada dulu. Kalau kita bersyukur dengan yang ada, bersyukur dengan sedikit, maka nikmat baru akan ditambah. Dan juga sabar. Segala sesuatunya pasti ada jalannya nanti. Ada pertanyaan dari Hasanuddin 2712. Mas, maaf Mas, apakah orang banyak dosa seperti saya boleh mengamalkan sholawat dan istighfar ini ya Mas? Mohon pencerahannya. Nah, ini suatu pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi apakah orang banyak dosa itu boleh beramal? Tentu saja boleh. Jadi kalau kita berbuat dosa lalu kita bertobat, berbuat dosa lagi, kita bertobat lagi, itu jangan terlalu kita pedulikan. Terus saja kita mau tobat sambal lah, ada istilah tobat sambal ya, habis tobat pedas lalu makan lagi gitu kan, dosa lagi, itu tidak masalah selagi kita mampu untuk terus bertobat. Sebenarnya kalau kita sering bertobat itu bentuk pertolongan Allah kepada kita ya. Nah, siapa tahu dengan kita beramal dengan banyak sholawat, banyak istighfar, itu menjadi dosa kita yang terakhir. Nah, dan sholawat dan istighfar menjadi amalan kita gitu. Bisa jadi kita menjadi wafat dalam keadaan husnul khotimah karena sering beramal gitu. Terus berusaha untuk bertobat. Memang sulit ya kita keluar dari dosa, karena dosa itu kan semuanya enak gitu. Kalau dosa yang tidak enak ya tidak mungkin itu. Nah, kita bisa dengan terus bertobat dan minta pertolongan Allah gitu. Jadi nggak usah takut. Semua orang itu tidak lepas dari namanya dosa, tidak lepas dari namanya kesalahan. Nah, jadi tugas kita adalah
bertobat, karena Allah sudah membukakan pintu taubatnya sampai kita wafat gitu. Kita masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita besar, tapi ampunan Allah sungguh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Nah, ini juga ada nih dari Kirana Lintang. Makasih Koh. Oh, dia saya dipanggil Koh, mungkin karena saya agak sipit ya. Atas testimoni sholawatnya, aku juga ada pengalaman waktu ada yang santet guna-guna saudaraku kasih tahu. Coba deh kamu baca istighfar sama sholawat. Selang seminggu atas izin Allah, aku sembuh, perubahan di badan sama wajah makin cantik. Masya Allah, tabarakallah gitu. Nah, ini Kirana sudah membuktikan ya. Jadi bisa sembuh dari santet dengan istighfar dan sholawat. Jadi kita dekati saja Allah, jangan terlalu banyak cari dukun kesana kemari ya, sampai cari orang pintar ya. Nanti ujungnya diporotin gitu. Lebih baik dekati saja Allah gitu. Jadi bisa jadi kita tuh disantet itu karena kita jauh dari Allah. Sudah dikatakan di Al-Quran, jadi setan itu tidak akan bisa menyakiti kita kalau tanpa seizin Allah. Nah, maka itu banyak orang yang Allah memberikan izin setan untuk menyakitinya. Mungkin orang itu kufur, orang itu malas ibadah ya, jauh dari Allah, terlalu cinta pada dunia ya, tertipu oleh duniawi, tenggelam dalam dosa-dosa, sehingga setan itu bisa masuk ke dalam tubuh seseorang itu. Jadi kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah aku juga mendapatkan keajaiban sholawat nih dari user. Ya nih komentar gini. Alhamdulillah aku juga mendapatkan keajaiban sholawat, mendapatkan cincin emas. Setelah dijual dapat uang 4 juta rupiah. Nah itu. Jadi memang konsep rezeki itu tidak selamanya dari bekerja, tapi juga bisa dari hadiah atau pemberian orang, atau kita mungkin menang perlombaan ya, lalu kita dapat rezeki gitu. Nah, kita harus berubah mindset kita bahwa rezeki itu hanya fokus pada satu tempat. Tapi kita harus yakini bahwa rezeki itu bisa dari segala arah, bisa dari segala cara untuk dapat pada kita. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka dengan mudahnya kita akan kaya. Tapi masalahnya kita selalu berpikir bahwa rezeki itu hanya pada satu tempat. Misalnya kita kerja di pabrik. Wah, saya kalau tidak kerja di pabrik maka saya akan miskin gitu. Kalau saya tidak jadi kuli bangunan, saya akan miskin, saya akan tidak bisa makan gitu. Nah, pikiran seperti itu akan memunculkan ketakutan ya dari hati kita, sehingga kita menutup diri kita untuk mendapatkan karunia Allah dari segala arah. Maka kita harus ubah cara berpikir kita. Kita install pikiran baru bahwa rezeki itu bisa datang dari arah yang tidak diduga-duga dan dengan cara yang juga tidak diduga-duga. Nah, kalau kita sudah punya cara berpikir seperti itu, keajaiban-keajaiban akan mudah terjadi pada hidup kita. Jadi kita buka diri kita dengan meyakini bahwa rezeki bisa dari mana saja, dengan cara apa saja. Nah, itu. Terima kasih, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada nikmat Allah.